Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Albara dengan NIM 122140240 dari kelas Ethical Hacking RB. Di sini saya ingin memberitahu kepada rekan-rekan semua tentang cara belajar dari AI, di mana di sini namanya adalah notebook LM ya teman-teman. Notebook LM. Bisa kita cari aja di Google notebook LM. Ini adalah AI untuk membantu kita belajar ya. Bisa kita lihat di sini, understand anything, bla bla bla. Langsung aja kita coba try notebook LM. Di sini create new notebook. Nah, di sini rekan-rekan pasti sudah pernah familiar dengan namanya ChatGPT. Ini mirip-mirip dengan ChatGPT, hanya saja ini khusus untuk mengupload seperti jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Dan AI ini akan membaca dan bisa meringkas, dan Anda bisa menanyakan hal-hal apa saja terkait apa yang sudah Anda upload. Nah, di sini kita upload source. Nah, di sini saya akan mengupload materi CEH V13 modul 3 ya, teman-teman. Kita tunggu dulu dia mengupload. Nah, kalau sudah diupload, nanti dia bakal mengenerate apa saja ini yang di dalam source yang kita upload. Lalu di sini kita bisa tanyakan apa saja terkait apa yang diupload ya. Misalkan jelaskan tentang CEH modul CLV 13 modul 3. Nah, kemudian dia tuh bakal menjawab. Untuk berikut adalah penjelasan bla 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 bla. Dia akan menjelaskan cukup jelas ya, teman-teman. Sini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini kita bakal terbantu ya, karena kita nggak usah baca secara full gitu isinya. Kita bisa tanyakan aja di sini. AI-nya bakal membantu kita untuk belajar lebih cepat ya, teman-teman. Kemudian di yang bagian kanan sini ada studio. Nah, di sini ada fitur-fitur yang menarik, teman-teman. Di sini ada audio overview. Nah, misalkan kita lihat nih, di sini ada formatnya, ada berbagai macam tuh, ada deep dive, ada brief, kritik, dan debate. Di sini bisa di custom. Dia ini bakal mengenerate audio yang bakal membantu kita belajar ya. Yang pertama ada deep dive, itu nanti dia akan mengenerate conversation atau apa namanya, pembicaraan dari dua botnya nanti bakal berbicara satu sama lain mengenai apa yang diupload oleh kita. Kemudian di sini ada brief, yaitu ini satu bot bakal bicara dengan singkat, yaitu ringkasan dari upload yang apa yang kita upload. Kemudian di sini ada kritik, yang ini sepertinya lebih ini ya, lebih detail daripada brief, karena mungkin di sini akan dikritik oleh botnya tentang source yang kita upload. Kemudian ada debate, di sini ada dua bot yang dimana dia akan mendebat dari dua sisi gitu, ada pro dan kontra terkait materi yang ada di file upload kita ini. Nah, di sini saya akan coba yang brief aja karena dia singkat dan padat, ringkasan tentang apa yang diupload. Kemudian kita generate. Untuk generate audio ini agak sedikit lama ya, teman-teman, karena lihat di sini come back in a few minutes. Dia perlu beberapa waktu untuk mengenerate audionya. Kita bisa lihat di sini ada video overview juga. Oh, di sini kita bisa mengenerate video juga sepertinya, teman-teman. Kemudian ada mind map dan ada reports. Coba ini briefing doc. Kita coba ya briefing doc.
Nah, yang briefing doc ini nggak lumayan lama ya, dia agak cepat. Sini udah, nah sudah berhasil briefing doc di sini. Kita bisa lihat, sepertinya ini ringkasan juga teman-teman. Ini dalam bahasa Inggris. Ini ringkasan dari referensi kita. Sepertinya yang briefing doc ini tidak bisa diubah bahasanya ya teman-teman, atau mungkin saya yang tidak tahu. Karena kalau di sini bisa diedit. Nah di sini kalau video sama audio bisa diedit bahasanya. Oh ya, tadi kita mengenerate English ya. Nanti dia akan mengenerate conversation English teman-teman. Coba saya mau coba yang kritik tapi bahasa Indonesia. Indonesia. Seharusnya ini akan mengenerate audio berbahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, di sini audionya sudah jadi ya teman-teman. Bisa kita play untuk mengecek gimana hasilnya. This is the brief on scanning networks. Okay, so this time we're diving into Ya, jadi network scanning. hasilnya bahasa Think Inggris of ya it teman-teman. like, well, how attackers and the good guys basically poke around computer networks trying to find open doors or weak spots. It's really the first active step they take to see what they can get into. First off, scanning is all about actively gathering info. The idea to build a map, find out which computers are actually on, what jobs they're doing, like running websites or email, and what software versions they have. It's all about sniffing out those potential weak points. You can do this by kind of knocking on the door, asking questions directly, or just by quietly listening to the network chatter. They'll look for targets, check those digital doorways called ports to see what's open, and then check if those open doors have known problems. Second, there's a whole toolkit for this stuff, right? And attackers try really hard not to get caught. So they use everything from basic pings, just asking, hey, you there? To sneakier ways of checking those ports without setting off alarms. A big name here is Nmap. It's like a Swiss Army knife for network mapping. And yeah, they've got tricks to hide. Breaking up their messages, faking who they are, using other computers as decoys, or routing their traffic through things like VPNs to cover their tracks. And finally, artificial intelligence is really changing the game here. It's making scans smarter, faster, and, well, sneakier. AI can help automate the whole process, find weaknesses quicker, and even tailor attacks. So how do you defend? Well, companies use firewalls as digital bouncers, intrusion detection systems, kind of like network burglar alarms. And of course, they keep everything patched and updated. There are also clever tricks like port knocking, and even AI defenses now that are getting good at spotting these advanced AI-driven scans. So, yeah, getting a handle on network scanning is absolutely key, whether you're attacking or defending. Oke, jadi seperti itu ya hasilnya dari audio overview teman. By the way, tadi yang saya coba untuk versi bahasa Indonesia itu tidak di-generate karena tadi you have reached your daily audio overview limits. Jadi dia ada limitnya juga ya teman-teman. Mungkin itu saja, dan kalian juga bisa coba-coba sendiri ya kalau untuk fitur-fitur yang ada di Notebook LM ini. Bisa dicoba-coba sendiri karena ini sangat bermanfaat ya untuk membantu kalau mau kita mempelajari suatu jurnal atau suatu buku gitu. Jadi kita lebih cepat bisa kita langsung saring inti-intinya ya teman-teman. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.